فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidhah fi ilmi mustalahil hadis. Kita telah selesai pada pertemuan yang lalu hadis hasan atau hadis sahih. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada hadis yang hasan, dan hadis hasan datang setelah hadis sahih karena dia dari sisi hujjiyah yang dijadikan sebagai hujjah seperti sahih, walaupun dia di bawahnya dari sisi kekuatan. Kalau wa fi tahriri ma'nahu ittirabun. Beliau mengatakan dan dalam pembebasan maknanya itu ada keguncangan. Makna hadis hasan yaitu tidak mendhabit, tidak ada kejelasan. Itu tidak datangkan sesuatu yang memberikan patokan pasti yang memisahkan dia antara hadis hasan dengan hadis sahih. Faqala Al-Khattabi rahimahullah dalam Ma'alimus Sunan, berkata Al-Khattabi rahimahullah, huwa ma urifa makhrajuhu washtihira rijaluhu. Dia adalah yang diketahui jalan keluarnya, jalur keluarnya, sumbernya. Juga ini makhrajuhu tidak jelas patokan maknanya. Dan masyhur perawi-perawinya. Ini juga tidak dipastikan kepada kita batasan kemasyhuran dan makna syuhrah di sini. Wailah hadis sahih juga masyhur rijalnya. Sehingga ta'rif ini, definisi ini tidak mani'an syamilan, tidak menghalangi yang lain dan mencakup yang diinginkan. Dan sampai di sini definisi yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, dan ada apa yang setelahnya masih ada keterkaitan dengannya. Wa alaihi madaru aktsaril hadis, dan atasnya yaitu atas hasan pusar kebanyakan hadis. Yaitu dia mengatakan bahwasanya hasan adalah kondisi kebanyakan hadis, dan ini tidak benar. Ini diucapkan oleh Al-Baghawi dan mereka mendiamkannya. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama, dan dia adalah yang diterima oleh mayoritas ulama, muhaddisin, ahli hadis dan selain mereka. Wa yasta'miluhu 'amatul fuqaha, dan digunakan oleh keumuman fuqaha. Yaitu mereka berhujjah dengannya pada akidah dan hukum-hukum. Wa hadhihi ibaratun laysat ala sana'atil hududi wat ta'rifat. Imam Dhahabi rahimahullah taala melanjutkan, dan ungkapan ini tidak sesuai dengan pembuatan batasan-batasan dan definisi-definisi, karena tidak jelas patokannya. Ma ghairu mundhabit, sehingga dia tidak jami' mani. Idh sahihu yantabiqu dzalika alaihi ta'dil. Sebab sahih juga
terterapkan atasnya definisi ini juga. Ya, definisi yang disebutkan juga sahih juga demikian. Yaitu keberadaan perawinya masyhur misalnya. Lakin muraduhu mimma yablughu darajat as-sahih. Akan tetapi maksudnya adalah dari apa yang tidak mencapai, ya, dari hadis-hadis yang tidak sampai ke tingkat sahih tapi tidak juga sampai dhaif. Itu antara sahih dan dhaif. Dan ini pelengkap terhadap definisi Al-Khattabi. Fa aqulu al-hasanu martaqa an darajatid dhaif an darajatid dhafi wa lam yablugh darajatas sahihah. Nah, maka aku katakan hasan adalah yang lebih tinggi dari tingkatan dhaif, kelemahan, dan tidak sampai ke tingkatan sahih, sahih. Jadi antara dhaif dan sahih. Dan maksud Adz-Dzahabi di sini martaqa an darajatid dha'f, ai perawinya dalam hafalan. Akan tetapi di sini beliau tidak memperjelas kepada kita bagaimana irtiqa tersebut, yang lebih tinggi tersebut di atas dhaif. Dan yang dimaksud dengannya adalah para perawi yang pada darajatul tsalits, tingkatan yang ketiga. Dan dia adalah martabatus saduq, yang dikatakan tentangnya saduq, hasanul hadits, la ba'sa bihi, ma'munun, dan khiyar. Maka siapa yang disebutkan demikian dari perawi, maka hadisnya hasan. Dan hadis hasan punya 5 syarat. Yang pertama adalah turawi wa khifatud dhab, dan ringan dan kurang dalam sisi hafalan, di bawah sahih, di bawah thiqah. Yang berikutnya ittisal, bersambungnya sanad. Yang ketiga ada musyudud wal i'lal. Tidak syadz dan tidak pula mu'tal, tidak beri'lal. Dan khifatud dhab di sini yang dimaksud adalah martabatus tsalitsa, derajat yang ketiga. Dan Imam Dzahabi tidak menyebutkan syarat-syarat yang 4. Beliau mencukupkan dengan hadis sahih, yaitu dia di bawah hadis sahih, maka khifatud dhab. Beliau berkisar hanya pada dhab saja, sehingga tidak ada kritikan terhadap apa yang beliau sebutkan di sini. Karena beliau menjadikan tolak ukurnya adalah hadis sahih dan mengatakan di bawah hadis sahih dan tidak sampai hadis dhaif. Qala wa hina idin, baik. Wa in syi'ta qulta al-hasan ma salima min dha'fir ruwah fa wa hina idin dakhilun fi qismi sahih. Dan kalau kamu mau katakan hasan adalah yang selamat dari kelemahan para perawi, dan ini juga tidak muntabit, tidak jelas patokannya. Sebab seseorang perawi terkadang dikatakan thiqatun rubbama yahim, thiqah terkadang keliru. Dan ini termasuk dalam kategori dha'fur ruwah, kelemahan dalam perawi. Akan tetapi dia tidak turun dari tingkatan hasan. Dan hukum hadis yang dikatakan padanya thiqatun rubbama yahim adalah sahih selama bukan dari hal yang dia atau hadis yang dia waham padanya, keliru padanya. Maka dia ketika itu masuk dalam kategori hadis sahih. Karena hadis sahih muhtajun bihi dan hasan juga muhtajun bihi. Wa hina idzin yakunu sahihu maratib kama qaddamna.
Maka ketika itu jadilah sahih memiliki tingkatan-tingkatan sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Pada ucapannya fa'ala maratibil mujma' alaih, tingkatan tertinggi dari hadis sahih. Dan semuanya sahih dan hasan di sisi mutaqaddimin yusamma sihah, dinamakan hadis sahih. Apabila ditinjau dari sisi apakah dia bisa dijadikan argumentasi atau tidak, maka hasan dan sahih sama. Hanya saja mereka membedakan dari sisi kekuatannya. Kekuatan hadis ada yang sahih dan ada yang hasan. Apabila para perawinya adalah thiqat, maka dia adalah hadis yang sahih. Tapi apabila di antara perawinya ada yang saduq, maka dia itu hadis hasan. Faja'al hasanu mithlan fi akhir maratibis sahih. Baik. Wal hasanu darutbatin duna tilkal maratib. Dan hasan yang memiliki tingkatan di bawah tingkatan-tingkatan itu. Tingkatan-tingkatan sahih, di bawahnya sahih. Karena thiqatun thiqah lebih tinggi dari thiqatun sabtun. Meskipun keduanya masih dalam derajat yang sama. Dan hasan di bawahnya. Maka jadilah hasan misalnya pada akhir tingkatan sahih. Di bawah hadis sahih. Qala wa amma at-Tirmidzi fa huwa awwalu man khassa hadha an-naw'a bi ismil hasan. Adapun Tirmidzi, maka dia yang paling pertama yang mengkhususkan jenis ini dengan nama hasan. Demikian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Akan tetapi hasan yang disebutkan oleh At-Tirmidzi boleh menyebutkan patokannya. Padahal sebelum Tirmidzi di sana ada juga menyebutkannya hasan seperti Syafi'i dan selainnya, akan tetapi tanpa penyebutan patokan. Maka ucapan beliau bahwasanya awal yang menyebutkan atau mengkhususkan jenis ini yaitu hasan, yaitu yang memberikan patokannya, sehingga dia awwaliyah nisbiyan dari sisi penyebutan patokan hasan. Wa dzakara annahu yuridu bihi ay yaslama rawihi min ay yakuna muttahaban. Dan beliau Imam Tirmidzi menyebutkan bahwasanya beliau maksudkan dengan kata hasan yang perawinya itu selamat dari kondisi muttaham, dan apabila diitlaqkan muttaham ay bil kadhib, tertuduh dengan kedustaan. Dan masuk dengan kadzab muttaham, masuk dalam kadzab dan muttaham. Tapi keluar darinya matrukin, orang yang tinggalkan al-halqa. Sehingga bisa jadi dipahami dari ucapan At-Tirmidzi bahwasanya matrukin dan halqa masuk dalam makna hasan. Sementara makna matrukin adalah man fahu syaghalatuhu hatta turika, siapa yang sangat parah kekeliruannya hingga dia pun ditinggalkan. Ini lahiriah dari ucapan At-Tirmidzi. Akan tetapi Imam Tirmidzi tidak memaksudkan demikian. Buktinya beliau mengatakan ayyurwa nahuhu min ghairi wajhin, dan juga diriwayatkan semisal itu dari jalur yang lain. Maka beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya perawi tersebut adalah perawi yang munjabir, yang bisa dijadikan sebagai penguat, yang mengikuti dan menguatkan. Adapun matrukin dan halqa, maka tidak layak untuk dijadikan syahid dan mutaba'at. Bahkan hadis mereka adalah dhaifun jiddan.
maka tidak masuk padanya dalam definisi ini, karena dia tidak layak untuk menjadi syahid dan mutaba'at. Demikian hadis yang mu'dal dan syadz dan syadz karena dia itu keliru. Sebagaimana kata beliau wa ayyaslam minasyudud, dan dia selamat dari syadz. Jadi kesimpulannya bahwasanya Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tidak memaksudkan dan memasukkan dalam definisi syadz atau hasan hadis matrukin dan halka. Akan tetapi yang beliau maksudkan adalah yang layak untuk menjadi syahid dan mutaba'at dan selamat dari syudzuz. Dan ini faedah yang bagus, menguatkan apa yang kita sebutkan tadi bahwasanya Imam Tirmidzi memaksudkan yang layak menjadi syahid dan mutaba'at. Kenapa? Karena syadz adalah kekeliruan yang tidak layak untuk dijadikan syahid dan mutaba'at. Sehingga pembahasannya dalam pembahasan hadis yang perawinya makbul, yang diterima riwayatnya. Maka mengeluarkan sanad dan matan yang tidak layak untuk menjadi syahid dan mutaba'at. Wa yurwa nahwuhu min ghairi wajhin. Ini syahid yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya diriwayatkan semisalnya dari jalur yang lain. Ini yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi ketika beliau mengatakan hadis hasan. Jadi kesimpulannya bahwasanya Imam Tirmidzi memaksudkan dengan hasan di sisinya bukan dengan hasan yang di sisi orang lain. Dan beliau tidak memaksudkan hasan li ghairihi aw li dzatihi. Nah, beliau tidak memaksudkan hasan li ghairihi atau li dzatihi. Wa hadha mushkilun aidan ala ma yaqulu fihi hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Dan ini iskal juga kata Adz-Dzahabi terhadap ucapan Tirmidzi tentang suatu hadis hasanun gharib, murakkab hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Maka jawabannya Imam Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan ungkapan-ungkapan yang berbeda dalam kitabnya. Ada yang beliau mengatakan sahih saja, ada yang mengatakan beliau katakan hasan saja, ada yang beliau katakan hasan gharib. Walam na'rifuhu illa min hadzal wajh. Dan semisal itu, hanya saja yang beliau kenalkan dan beliau berikan dobit patokan untuk beliau sendiri di sini adalah hasan saja. Penyebutan hasan saja. Hasan faqat. Maka tidak masuk padanya tambahan hasan gharib. Maka tidak masuk dalam definisi tersebut. Beliau tidak membahas hasan gharib. Beliau hanya membahas tentang hasan saja. Adapun hasan gharib maka dia adalah jenis yang lain, maka tidak masuk pembahasan ini dengan pembahasan itu. Pembahasan hasan dengan pembahasan hasan gharib. Nah, masih panjang pembahasan hasan di sini. Ada lagi ucapan-ucapan Ibnu Al-Jauzi dan selainnya, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.